Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan saya Novelia Anggriani Kasim, siswi dari SMA Negeri 3 Gorontalo di kelas 10-7. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas informatika saya mengenai sejarah perkembangan radio di Indonesia. Guru pengajar informatika saya adalah Mem Agnes Miryati Ishak Eskom. Sebelum masuk ke materi intinya, kalian udah tahu nggak sih apa itu radio? Nah, mari kita bahas bersama-sama apa pengertian dari radio. Jadi, radio adalah salah satu media massa elektronik yang memiliki peran untuk menyampaikan pesan seperti berita, informasi, dan hiburan. Radio merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi baik berupa suara, audio, maupun gambar visual. Teknologi radio adalah dengan memodulasikan gelombang energi elektromagnetik secara sistematis dan kemudian disebar melalui angkasa. Modulasi gelombang ini dapat melalui frekuensi FM maupun amplitudo AM. Pembahasan. Radio merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah komunikasi. Media massa ini sudah ada sejak zaman dulu, di mana digunakan sebagai alat untuk mengetahui informasi pada saat penjajahan. Sebelum diresmikannya RRI atau Radio Republik Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, Radio Indonesia dinamakan sebagai Nederlands Indie, yang siaran pertamanya bernama Batavia's Radio Vereniging yang diresmikan pada tanggal 16 Juni 1925. Penemuan radio dimulai pada akhir abad ke-19 oleh ilmuwan seperti James Maxwell, Heinrich Hertz, dan Guglielmo Marconi. Dengan adanya radio, komunikasi tanpa kabel menjadi mungkin dan membawa perubahan yang revolusioner dalam cara manusia berinteraksi. Kini, untuk menggunakan radio, kita tidak harus bergantung pada teknik modulasi gelombang analog atau frekuensi dan amplitudo. Namun, bisa secara digital maupun internet. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi sejarah radio di masa lalu. Teknologi radio yang pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi 1865. Berdasarkan teorinya bahwa gerakan magnetis dapat mengarungi ruang angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya, 186.000 mil per detik. Teori Maxwell ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884, tetapi baru digunakan untuk tujuan praktis oleh Guglielmo Marconi yang berhasil menemukan cara transmisi nirkabel dengan menciptakan radio pada tahun 1894. Kala itu yang menggunakan radio masih terbatas hanya untuk penggunaan maritim. Radio digunakan untuk mengirim pesan dengan kode Morse dari kapal dengan daratan atau sebaliknya. Terkadang radio juga menjadi media komunikasi antar satu kapal dengan kapal lainnya untuk memastikan koordinasi. Sekarang kita sudah masuk di materi perkembangan teknologi radio. Yang pertama, ada amplitudo radio. Awalnya, radio menggunakan modulasi amplitudo AM untuk mentransmisikan sinyal suara. Namun, teknologi ini memiliki keterbatasan dalam kualitas suara dan kejernihan sinyal. Yang kedua, ada frekuensi modulasi radio. Kemudian, frekuensi modulasi FM diperkenalkan, memungkinkan transmisi suara yang lebih jernih. Frekuensi modulasi radio menjadi populer dan masih digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, ada radio digital. Perkembangan terbaru dalam teknologi radio adalah radio digital. Radio digital memberikan suara yang lebih berkualitas dan peningkatan dalam fitur seperti radio satelit dan streaming online. Perkembangan radio.
Setelah berkembangnya teknologi sejak ditemukannya internet, radio pun tidak kalah dan ikut berevolusi. Makanya tak heran, saat ini pasti kita tidak asing dengan istilah radio streaming. Secara prinsip, sebenarnya radio streaming dan radio konvensional tidak jauh berbeda. Gelombang suara sama-sama ditransmisikan, hanya saja dengan medium yang berbeda. Prinsip ini memungkinkan siaran radio streaming dapat terdengar ke seluruh dunia, tentunya dengan pengaruh internet. Karena akses yang lebih luas dan lebih mudah dijangkau, banyak radio di internet yang mengolaborasikan sistem radio analog dengan radio internet. Dengan adanya internet dan teknologi streaming, radio akan semakin terkoneksi dengan audiensnya. Radio juga akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pendengarnya. Nah, untuk sejarah dan perkembangannya sudah selesai, tentunya radio ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya diantaranya media yang ada seperti televisi dan media cetak, radio memiliki beberapa keunggulan di mana dapat diakses secara mudah. Tidak diperlukan keterampilan khusus dari halayak yang ingin dituju, seperti keterampilan membaca karena radio merupakan media imajinatif. Selain itu, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio dengan biaya murah. Keunggulan lain dari radio adalah sifatnya yang santai, karena sifatnya auditori untuk didengarkan lebih mudah orang menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik. Dalam hal ini, musik memegang peranan yang sangat penting karena pesan disampaikan di antara musik. Untuk kekurangannya, adapun kekurangan dari media massa, ini adalah tidak bisa dilihat sehingga merupakan media sekilas atau selintas, hanya sekali didengar dan tidak bisa diulang. Selain itu, tidak semua hal bisa diinformasikan melalui radio dan karena sifatnya yang satu arah, makanya tidak teridentifikasi siapa yang mendapatkan atau menerima info atau pesan yang disampaikan. Dengan kekurangan dan kelebihannya, radio telah menjadi media massa yang dapat diandalkan cukup efektif dalam penyampaian pesan dan tetap diminati walau banyak media lain. Seiring perkembangan waktu, jumlah pendengar radio terus bertambah dan radio terus bertahan menghadapi perkembangan zaman. Read dari berbagai sumber. Kalian tahu nggak sih apa itu peran radio? Jadi, radio memiliki peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Sebagai sarana penangkis berita-berita propaganda musuh. 2. Sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi, menggalang semangat perjuangan, dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan perlawanan. Yang ketiga, sebagai pusat hiburan di rumah-rumah ketika televisi belum ada. Itu beberapa peran dari radio. Sekarang kita sudah masuk di bagian akhir dari presentasi, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulannya, radio sebagai salah satu media massa memiliki karakteristik cepat dalam menyampaikan pesan. Luas jangkauannya dalam arti tidak mengenal medan, tidak terikat waktu, ringan dan dapat dibawa kemanapun, murah dan tidak memerlukan banyak konsentrasi karena radio hanya untuk didengarkan. Ciri khas berita radio selain menyajikan uraian fakta dan pendapat yang disampaikan reporter, juga terselip pendapat yang diucapkan sendiri oleh narasumber. Reporter radio dan penyusun naskah berita radio dituntut memiliki keterampilan di dalam mengkombinasikan uraian fakta, uraian pendapat, dan pendapat narasumber yang berhasil direkam. Pendapat narasumber ini tidak perlu seluruhnya dimasukkan, tetapi dipilih secara tepat, khususnya yang ada relevansi dengan alur topik bahasan. Mungkin hanya itu saja yang dapat bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan radio di Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.